Surat berapa ya? Berapa? 72. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Alhamdulillah kita dapat sambung pembacaan kitab Al-Minah As-Saniyah ala Al-Wasiyatil Matbuliyah li Syekh Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani rahmatullahi alaihi wa radhiyallahu anhu wa ardhah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu wa la tatruk aidan salatal jamaah. Faqad qalu majtama'a jama'atun illa wa fihim waliyullahi ta'ala yashfa'uhu Allah ta'ala fi rifqatihi. Salat jamaah, jangan kamu tinggalkan juga salat jamaah. Karena mereka berkata, tidaklah berhimpun satu himpunan, satu jamaah, melainkan di dalamnya terdapat wali Allah Ta'ala, maka Allah akan memberi syafaat kepadanya pada rombongan yang bersamanya fi rifqati. Dalam hal ibadah, jika bersama mungkin di dalamnya ada wali Allah, itu akan dapat memberikan syafaat. Allah memberikan syafaat jika menyertai wali Allah yang terdapat di dalam jamaah. Wa thabata fi sahihi Muslimin an Abi Hurairah anna rajulan a'ma ata ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah laysa li qa'idun yaquduni ila al-masjid fahal li rukhsatun an usalliya fi baiti farakhasa lahu falamma walla da'ahu faqala hal tasma'un nidaa bis salati qala na'am qala fa'ajib. Telah sabit di dalam Sahih Muslim dari Sayyidina Abi Hurairah bahwa ada seorang buta datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam
dan berkata, "Ya Rasulullah, aku tidak mempunyai penuntun yang menuntunku ke dalam masjid. Apakah aku mempunyai rukhsah agar aku dapat salat di rumahku?" Maka Nabi memberikan rukhsah kepadanya. Maka ketika ia walla, ya, artinya meninggalkan Nabi, da'ahu, ya, Nabi memanggilnya, faqala, Nabi bersabda, "Apakah kamu mendengar azan untuk salat?" Ya. Beliau menjawab, "Na'am, ya." Lalu baginda bersabda, "Fa'ajib, maka hendaklah engkau memenuhi panggilan salat itu," artinya datang ke masjid. Mungkin selama azan didengar, maknanya masih tak jauh sangat lah, ya, dekat. Mungkin dulu tak pakai sound system atau ya, suara. Wa qad kana as-salafu ya'udduna fawata salatil jama'ati musibatan wa qad waqa'a anna ba'dahum kharaja ila kha'itin lahu yani hadiqata nakhlin faraja'a wa qad salla an-nasu bi salatil asri faqala inna lillah fatatni salatul jama'ah ushidukum ala anna kha'iti ala al-masakin sadaqatun. Wa fatat Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma salatul isya fil jama'ah fa shalla tilkal lailata hatta tala al-fajru jabran lima fatahu min salatil isya fil jama'ah. Adalah para salafus saleh dahulu, ya, menganggap bahwa keluputan salat jamaah itu sebuah musibah. Dan telah terjadi pada sebagian mereka seorang yang keluar menuju haid. Haid itu adalah kebun dia. Ya, hadiqah, taman, kebunnya. Yaitu kebun nakhl. Kebun apa? Nakhl itu? Kurma, ya, kebun kurma. Kemudian ketika kembali dan orang-orang sudah melakukan sholat asar, artinya dia tertinggal sholat jamaah, maka beliau berkata, innalillah, ya. Innalillah maknanya innalillah wa inna ilaihi raji'un, ya, artinya ada musibah lah, ada kematian, ada keluputan. Telah luput aku sholat jamaah, ya, telah terlepas, ya, sholat jamaah. Maka kemudian beliau berkata, ushidukum ala anna haiti alal masaqin sadaqah. Maka ushidukum, aku meminta persaksian kepada kalian bahwa kebunku aku sedekahkan untuk orang miskin. Sebagai tebusannya karena dia tertinggal salat jamaah karena lama di kebun dia, maka hukuman untuk dia kebunnya dibagi ke orang miskin. Abdullah bin Umar pun telah luput salat isya di dalam salat jamaah, maka ia salat pada malam itu sehingga terbit fajar untuk menambal apa yang telah luput daripada salat isya berjamaah. Ini adalah dalil-dalil yang dijadikan oleh ulama bahwa salat jamaah itu wajib. Ya, salat jamaah itu wajib. Wa an Ubaidillah bin Umar al-Qawariri rahimahullahu ta'ala qala lam takun tafutuni salatun fil jamaah fa nazala bi dhaifun fasaghaltu bisababihi an salatil isya fil masjid fa kharajtu atlubul masjida li usalli fihi ma'an nas fa idza al masajidu kulluha qad salla ahluha wa ghulliqat fa raja'tu ila baiti wa ana hazinun ala fawati salatil jamaah.
Dari Ubaidillah bin Ibn Umar Al-Qawariri berkata, aku tidak pernah keluputan satu salat pun di dalam berjamaah. Maka telah datang kepadaku seorang tamu dan aku sibuk dengan sebab tetamu itu dari salat Isya di masjid. Dengan sebab tetamu, dia sibuk dengan tetamu, maka dia terlepas salat Isya di masjid. Maka aku keluar mencari masjid agar aku dapat salat di masjid itu bersama orang. Cari yang belum buat salat jamaah. Maka ternyata masjid-masjid semuanya telah salat ya, penghuninya dan telah pun ditutup. Maka aku kembali ke rumahku dan dalam keadaan aku sedih atas keluputan salat jamaah. Ya. Faqultu warada fil hadis anna salatul jama'ati tazidu ala salatil fadzi 27. Telah datang dalam hadis bahwasanya salat jamaah melebihi atas salat sendiri 27 derajat atau 27 kali. Fasalaitul isya 27 marrah, maka aku salat isya 27 kali. Diiadah, diulang, iadah. Ya. Summa nimtu fara'aituni fil manam. Kemudian aku tidur dan aku bermimpi dalam tidurku ala farasin, ya, di atas faras, di atas kuda, ya. Ma'a qaumin, bersama satu kaum, ala khailin, juga mereka di atas kuda, wahum amami, dan mereka berada di depanku, di hadapanku. Wa qala tut'ibu farasak, dan kemudian kaum itu berkata, kamu telah meletihkan kudamu, falasta tulhikuna, maka engkau tidak mampu tulhikuna itu menyusulku. Apa menyusul? Sama menyusulku. Ya. Mengekori. Ya. Tapi mengekori ini mengikutiku. Tapi artinya menyusuliku ini ya menyamai lah. Dia di depan, kita di belakang, kita tak dapat menyamai gitu. Masih tetap ada di belakang, tak akan dapat lahiq. Faqultu walima ya akhi, kenapa wahai saudaraku? Qala li anna sallaina al-isya fil jamaah wa anta sallaita wahdak. Karena kami salat isya berjamaah dan kamu salat sendiri, maka fastaqadtu wa ana mahmumun hazin, dan aku terjaga dalam keadaan sedih. Ya. Sedih, hazin, mahmum, duka, hazin, sedih, dalam keadaan duka dan sedih, atau sedih dan duka cita. Wa qala ba'du salaf ma fatat ahadun salatul jama'ati illa bi dzambin asabah. Sebagian salaf mengatakan tidaklah keluputan salah seorang oleh salat jamaah melainkan disebabkan satu dosa yang menimpahnya. Wa qad kanu ya'uzzuna anfusahum sab'ata ayamin idza fatat ahadahum salatul jamaah. Dulu mereka bertakziah, mentakziah dirinya. Artinya mengucapkan balas bela sungkawa lah istilahnya kepada diri mereka sendiri 7 hari apabila mereka salah satu daripada mereka luput oleh salat jamaah. Wa qila raka'atun wa ya'uzzuna anfusahum salasata ayyam fa idza fatatuhum takbiratul ihram takbiratul ula ma'al imam. Allah. Ada lagi yang mengatakan 1 rakaat saja mereka ketinggalan salat jamaah itu, mereka yang mengucapkan takziah kepada diri mereka 3 hari. Ya, apabila mereka terluput oleh takbiratul ula, kan 1 rakaat sudah tertinggal ya, bersama imam. Fa'alam dzalika ya akhi, maka ketahuilah hal tersebut wahai akhi. Sebelumnya kan ada qiyamul lail, uzlah dan lain sebagainya. Jadi yang perlu kita pahami dalam kitab ini adalah
sebetulnya kitab tasawuf, ya, kitab tarikat. Tasawuf kan ada dua makna, ya. Ada makna muamalah, ada mukasyafah, ada makna tasawuf tazkiyah, kemudian tarbiyah, ya, atau tariqat lah maksudnya. Yang kedua adalah tasawuf hakikat. Kitab ini adalah termasuk ke dalam kitab tasawuf, makna tarbiyah, tazkiyah, ya, makna tariqat atau muamalah atau apa-apalah istilah yang dibuat oleh ulama, yang mana maudhu'nya adalah apa yang disebut dalam tarikat itu adalah manhaj al-amali, al-manhajul amali, kaidah-kaidah yang praktikal. Atau kalau dalam madrasah itu disebutnya kurikulum, ya, kurikulum, silabus, ya, silabus yang asas. Jadi masuk kepada amal mujahadah, masuk kepada amal mujahadah. Seperti uzlah yang sudah, ya, kita bincang awal-awal uzlah, apa yang sudah lepas tuh, kurang tidur, qillatun naum dan lain sebagainya. Ini adalah amalan yang dijadikan selama oleh orang-orang salik dalam perjalanan menuju kepada Allah untuk melawan hawa nafsu mujahadah. Ya. Jadi kita melihat ada satu golongan orang sufi mewajibkan sholat jamaah kepada muridnya. Ada yang mewajibkan qiyamul lail, ya, dalam konteks tarbiyah. Dan dalilnya ya para sahabat dulu, para salaf, seperti yang sudah kita baca sebelumnya, bagaimana mereka melaksanakan qiyamul lail. Ya. Karena rujukan amal dalam Islam ya salaf, sahabat, tabi'in. Ya, bahkan kita sering mendengar dahulu, ya, ulama dahulu salaf amal lebih banyak daripada ilmu. Ya, kemudian sekarang ilmu lebih banyak daripada amal. Maka orang-orang salaf dahulu sangat perlukan ilmu, maka mereka baru menciptakan ilmu-ilmu, ya, yang diperlukan oleh umat Islam untuk memahami agama Islam. Tapi kemudian ketika ilmu tercipta, ya, sangat, boleh katakan sangat sempurnalah ilmu, ya, amal kurang, ya, amal kurang. Maka orang sekarang perlu amal, karena ilmu itu udah siap. Orang dulu perlu ilmu, karena amal lebih. Nah, maka rujukan kepada salaf itu adalah amal-amal. Ya, ketika kita mengetahui ilmu, maka rujukan beramalnya adalah ulama salaf. Nah, maka di dalam tasawuf, di dalam madrasahnya yaitu tariqah, telah mengambil amal-amal untuk jadi manhaj, untuk jadi kaidah tazkiyah. Ada tarekat tertentu itu mewajibkan muridnya itu setelah dia baiat qiyamul lail berpuluh-puluh kali salam, berpuluh-puluh salam. Ya. Ada yang mewajibkan misalnya 10 salam, 20 salam, 30 salam, 60 salam. Ya. Salat. Ada salat jamaah. Ya. Seorang pimpinan tarikatnya tak cakap pasal qiyamul lail, tapi selalu salat jamaah.
mereka akan mengatakan ukuran orang itu mulia sholat jamaah. Ya, sebagai motivasi para muridin. Ada yang mengatakan ukuran orang mulia itu qiyamul lail. Dan salafus saleh dulu, sebagaimana kita dah baca tentang qiyamul lail, ya, betul-betul yang dah jadi wajib bagi dirinya itu kalau terlepas lufut ya dia kena qada. Sama dengan salat rawatib pun kan, kalau dah dia biasa maka dia boleh untuk qada. Nah, ini adalah amalan orang-orang yang ingin membersihkan hati, tazkiyah, tarbiyah di dalam madrasah tarikat. Ya, salatul jamaah. Kemudian jauhi perbuatan menzalimi manusia. Wa taba'an anil wuku' fi madzalimil ibad mutlaq. Hindarilah daripada melakukan kezaliman terhadap hamba-hambanya mutlaqan, secara mutlak. Tak ada muqayyad. Mungkin bolehlah kalau macam ini, kalau sebab ini, tak ada, mutlak. Menzalimi, menyakiti, merendahkan satu sama lain atas sesama hamba Allah adalah tidak boleh. Li'annahu diwanun la yatrukuhu Allah Ta'ala. Ya. Kenapa? Karena sungguhnya menyakiti makhluk itu merupakan diwan, catatan, ya, atau artinya diwan itu kumpulan catatan yang tidak akan Allah biarkan, abaikan. Ya, kalau sudah masuk ke diwan, masuk ke dalam diary macam itulah, ya, maka itu tak dapat diabaikan begitu saja oleh Allah. Wa amma zulmul abdi li nafsihi birtikabil ma'asi duna syirki billahi ta'ala wa in kana huwa yarji'u ila zulmin nafsi aidan fa innahu diwanun la ya'ba'ul haqqu ta'ala bihi bi yughfaru bit taubah. Adapun kezaliman seorang hamba kepada dirinya birtikabil ma'asi, dengan melakukan maksiat. Kan zalim kepada diri itu kan ada dua, kepada diri sendiri, kepada diri orang lain. Adapun kepada diri orang lain, nah ini yang tidak dapat diabaikan oleh Allah. Ya. Adapun zalim seorang hamba menzalimi dirinya sendiri, itu adalah melakukan maksiat. Dalam bahasa Al-Quran, orang yang maksiat itu adalah orang yang menzalimi diri sendiri. Duna syirki, tapi maksiatnya selain syirik. Meskipun itu kembali kepada menzalimi diri juga, tetapi itu dirinya diri sendiri. Meskipun termasuk ke dalam menzalimi diri sendiri, ya, maka itu adalah dewanun, ya, catatan atau senarai kesalahan la ya'ba'u, yang tidak diambil berat oleh Allah, ya. Yughfaru bit taubati, diampun oleh Allah dengan sebab taubat, ya. Termasuk salah satu amalan yang wajib dilakukan oleh seorang yang bertarekat itu menzalimi orang lain. Bahkan termasuk di dalam madrasah As-Saziliyah itu betul-betul sangat diharamkan menyakiti orang itu. Ya, bahkan dianggap batal, ya, suluknya, perjalanannya menuju kepada Allah jika menyakiti sesama. Qala Sayyidi Ali Al-Khawas rahimahullahu ta'ala, madzalimul ibad ala thalathati aqsam. Qismun yata'allaqu bin nufus, wa qismun yata'allaqu bil amwal, wa qismun yata'allaqu bil a'rad. Sayyidi Ali Al-Khawas telah berkata bahwasanya
kezaliman kepada hamba itu ada 3 bagian. Pertama, yang berkaitan dengan jiwa, diri. Ya. Nufus ini dirilah. Yang kedua berkaitan dengan harta. Yang ketiga berkaitan dengan harga diri. Fa amman nufusu falaha ahkamun adidah fi misli qatlil amdi wal khata'. Berarti nufus di sini maksudnya nyawa ya. Nyawa maksudnya, nufus di sini maksudnya ruh, nyawa. Adapun nufus ya, maka ia mempunyai hukum yang banyak. Di dalam contoh membunuh dengan sengaja atau membunuh dengan tidak sengaja, tersalah. Wa wujubi al-qawadi wa diyati wal kafarati wa ghairu dzalik. Yang hukum-hukumnya itu diatur ya di dalam hukum-hukum fikih itu. Kewajiban qisas, diat atau kafarah dan lain-lain ya, terdiri daripada perkara yang disebutkan dalam kitab-kitab fikih ya. Mimma huwa madhkurun fi kutubil fikih. Untuk menjalimi hamba itu kan nyawanya membunuh ya, itu di kitab fikih sudah disebutkan hukum-hukumnya. Wa amal amwalu fa innahu la budda min raddiha ilal mazlum au warithihi. Adapun harta, maka sesungguhnya ia mesti mengembalikan harta yang kepada yang dizalimi itu atau kepada warisnya. Wa in ta'azzara dzalika, kalau sulit hal itu, mengembalikan harta yang kita curi, yang kita ambil misalnya, tidak dapat untuk mengembalikannya ya. Wa in ta'azzara dzalik, jika susah ya, sulit untuk mengembalikannya, lam yabqa ghairu tasadduq biha an sahibiha ala madhhabi man yara dzalika. Maka tidak ada lagi selain disedekahkan harta itu atas nama si pemilik harta yang kita zalimi hartanya. Itu atas madhab yang berpandangan seperti itu ya. Ya, karena ada satu madhab yang berpandangan kita ada terhutang ke atau tercuri ke atau apa, kita kena kembalikan karena itu hak orang lain harta. Kalau orangnya tak ada, bagi warisnya. Kalau tak ada atau tak jumpa, susah untuk dijumpai, maka sedekahkan atas nama dia. Fa in ajaza an raddil madzalim fal yastakthir minal hasanati allati yuwaffi minha al-ghurama indal mizan. Kalau ia tidak mampu untuk mengembalikan harta yang dizalimi itu ya, mengembalikan al-madzalim itu, maka perbanyaklah perbuatan baik, amalan baik yang dapat yuwaffi minha ya. Yang dapat yuwaffi minha itu menutupinya ya, akan al-ghurama ya, hutang-hutang itu indal mizan, di mizan Allah. Artinya ada harta yang kita tak dapat mengembalikan karena tak ada uang lah. Jadi kita mesti banyak melakukan hasanat ya, hasanat, kebaikan-kebaikan yang dapat memenuhi ghurama ya, yang dapat yuwaffi yuwaffi itu menutupi hutang. Artinya kita hutang sekian, rasanya kita kena beramal soleh kebaikan selama 2 tahun misalnya, karena banyak sangat hutang gitu, yang agak bahwa itu dapat kalau ditimbang tuh artinya berbaloi lah ya, seimbang lah dengan hutang dan amal yang dibuatnya. Wa illa falyata'ahab litahammuli asqalil mazlum wa auzarihi yaumal qiyamah. Jika tidak, maka bersiap-siaplah untuk memikul berat ya,
dosa asqal di sini untuk memikul dosa-dosa orang yang dizalimi di hari kiamat nanti. Kalau tidak, maka di hari kiamat nanti kita akan dibagi oleh Allah dosa-dosa orang yang kita zalimi itu. Nah, ini berkenaan dengan harta ya. Kama warada fi sahih anna man kanat lahu hasanatun ukhidha min hasanatihi wa utiya lil mazlum wa man lam yakun lahu hasanatun turiha alaihi min sayyatil mazlum wa kutiba lahu kitabun ilan nar. Bahwasanya ada orang yang punya kebaikan, kebaikannya diambil oleh Allah dan kemudian diberikan kepada yang dizalimi. Kita punya amal diberikan. Kalau tidak dapat lam yuwafi, ya, kalau tidak dapat menutupi, wa man lam yakun lahu hasanat, orang yang tidak mempunyai kebaikan, turiha alaihi min sayyiati mazlum, dicampakkan kepadanya dosa-dosa orang yang dizalimi. Wa kutiba lahu kitabun ilan nar, kemudian ditulis, dicatat ya, untuknya satu kitab ya, untuk kitab apa? Kitab untuk neraka. Karena dosa-dosa yang dizaliminya banyak sangat diberikan ke dia ya, kebaikannya diambil ya, kebaikannya diambil tak cukup, maka dosanya dibagi ke kita. Sudah kita kebaikannya habis, dosa bertambah. Wa amal a'radu faqad dzakara ba'du muhaqqiqil a'immati fiha tafsilan hasanan la'allahu ahwata al-wujuhi fi hadzal bab. Ya. Oleh karena itu orang-orang soleh itu ketika wafat dia mohonkan kepada Allah, ya Allah, orang-orang yang punya sangkut kepadaku ya, maka tolong aku bebaskan. Maka tidak ada lagi apa-apa di akhirat, baik harta, baik muru'ah dan semua. Nah, itu pun ya, satu amalan lagi bagi seseorang yang besar. Wa amal a'rad faqad dzakara ba'du muhaqqiqil a'immati fiha tafsilan hasanan la'allahu ahwata al-wujuhi fi hadzal bab wa huwa anna tilkal mazlamata in kanat ghibah aw namimah fala yakhlu al-amru fiha min ahadin halain imma an takuna qad balagatil mazlum aw lam tablughu. Adapun harga diri muru'ah telah disebutkan oleh sebagian muhaqqiq al-a'immah. Ya. A'immah yang muhaqqiq, artinya para imam-imam yang muhaqqiq ini minas sufiyin ya, daripada orang-orang sufi. Secara rinci ya. Barangkali perkara ini adalah satu sisi yang paling hati-hati ya, sisi yang paling hati-hati dalam masalah ini, dalam bab ini, yaitu bahwasanya kezaliman jika itu ghibah atau namimah, jika itu ghibah atau namimah, maka dalam perkara ini tidak terlepas daripada salah satu dua keadaan. Yang pertama, antakuna, bahwasanya gibah atau namimah itu telah sampai kepada yang dizalimi atau tidak. Kita cakap buruk tentang orang itu, mungkin ada dua kemungkinan. Mungkin gibah kita, namimah kita tersampai kepada orang yang kita gibah, yang kita namimahkan, atau tidak, hukumnya beda-beda. Fa in balagat ta'ayyana tahallulu minha, kalau sampai, kita bincang gibah di belakang, rupanya tersampailah gibah itu kepada orang yang kita gibah itu, maka ta'ayyana at-tahallulu minha, nyatalah ya, apa at-tahallul, minta halal ya, daripada yang digibah itu ya, daripada gibah itu wajib dia meminta halal daripada kezaliman tadi. Wa in tablughu, kalau tak sampai, kana tablighuha lahu adza jadidan ya, kalau tak sampai ya, maka tablighuha, menyampaikannya kepadanya, menyampaikan ghibah atau namimah atau kezaliman itu kepadanya, merupakan adza
baru, ya. Apa azab baru itu? Merupakan kesakitan yang baru. Ya. Fayurithu minal hikdi wan qita'il mawaddati. Maka ya, dia akan membawa kepada dendam, akan mewariskan dendam dan putus kasih sayang. Wa nahwi dzalik, dan yang serupanya, yang seumpamanya. Ma huwa dzalika ma huwa as'abu min tilkal mazlamah. Ya. Wa nahwa dzalik ma huwa as'ab, dan yang seumpamanya yang justru lebih berat, ya, daripada kezaliman tersebut. Ya, lebih sukar, ya, lebih berat. Fatariqu fi dzalika kasratul istighfar lahu duna tablighihi wa talabi tahallul minhu. Maka jalannya banyak istighfar, ya, kepadanya tanpa perlu menyampaikan dan minta halal. Misalnya kita gibah. Nah, kemudian kita nak taubat, macam mana? Apakah kita bagi tahu orangnya? Ya, Tuhan, saya telah menggibah antum, mohon maaf ya. Ini tak boleh, karena kalau kita cakap gitu dia jadi sakit. Ya, ada sakit. Sudah pun dengar bahwa dia menggibahi di belakang, cakap pula di depan. Nah, ini kan 2 kali sakit dia. Nah, lebih baik banyak istighfar dan minta halal. Ya, minta halalnya. Mungkin saya banyak tersalah ucap tentang engkau. Ya, mungkin saya dulu dengar salah informasi. Ya, mungkin tersalah ucap apa-apa, mohon maaf lah. Itu mohon halal. Summa la yakhfa 'alaika ya akhi anna min adz-dzunubi ma yashtabihu amruhu min jihati kaunihi min mazalimin nafs aw mazalimil ibad kazina wal liwat. Dan nyatalah bagimu wahai saudaraku bahwasanya ada sebagian dosa yang perkara dosa tersebut serupa, ya, dari satu sisi itu dengan kezaliman diri atau kezaliman hamba. Ya. Jadi ada satu dosa yang apakah ini masuk kepada menzalimi diri sendiri, ya, atau menzalimi orang lain. Mana satu? Apakah ini juga termasuk dua-dua? Ya. Di sini dikatakan ada dosa-dosa yang memang yastabih, ya, keliru, ya, yastabih itu samar. Ya, dari segi penzaliman ini, apakah menzalimi diri sendiri, nyawa, atau menzalimi hamba? Ya, diri ini ya bukan hanya nyawa saja, nafs itu kalau misalnya disebut roh saja, tapi kalau nafs maka boleh diri dalam arti fisik, ya, boleh. Jadi nyawa. Karena orang membunuh nyawa orang pun ya dengan menyakiti dirinya, menyakiti tubuhnya maksudnya. Kazina, seperti zina, wal liwat atau liwat. Bainal amra fi dzalika yahtaju ila tafsilin. Ini perlu perincian, ya. Perlu kepada perincian, huraian, liyadhhara biwasitatihi wajhus shawab. Agar nampak melalui perincian tersebut, ya, sisi kebenarannya. Ya, perlu dirinci apakah ini termasuk menjalimi orang lain atau menjalimi diri sendiri. Wa huwa an yuqal, yaitu dikatakan in kanal maf'ulu bihi mubtadi'an. Nah, dirinciannya tak dapat kita serta merta terus kita katakan ini menjalimi orang lain, ini menjalimi dirinya sendiri atau dua-dua. Nah, kita tengok case-nya secara detail. Wa huwa an yuqal, dikatakan in kanal maf'ulu bihi mubtadi'an kanatil mazlamatu min mazalimin nafs. Jika adalah orang yang menjadi mangsa, maf'ul yang menjadi, ya, objektifnya itu, ya, dialah yang mendahului, yang menjadi pemulanya, maka kezaliman itu daripada bentuk kezaliman terhadap diri sendiri. Kita paksa orang, ya, ya, bukan kita, artinya dia paksa orang untuk zina, maka berarti yang memaksa inilah yang menzalimi
dia maksara untuk zina. Ya. In kana maf'ul bihi mubtadi'an kanat al-mazlama mithlah. Jika yang dalam hal ini dizinahi ya, dizinahi. Yang dizinahi inilah yang mula-mula, maka yang yang berzina ini adalah menzalimi diri sendiri. Wa in kana al-fa'ilu qad rawadahu wa awadahu wa kana dzalika min mazalimil ibad as-sa'bah. Tetapi jika yang fa'il ini ya, yang memaksanya, yang rawadahu, yang menggodanya, wa awadahu, dan yang mengajaknya, maka ini merupakan menjalimi hamba yang sa'ab, yang berat. Ya, kalau dia yang memaksanya, dia yang merayu, membujuknya, maka ini menjalimi orang lain. Ya. Tetapi kalau seorang lelaki dalam hal ini menjinai perempuannya memang yang mengajak, maka laki-laki ini hanya masuk ke dalam menjalimi dirinya sendiri. Kenapa mau? Tetapi kalau laki-laki ini yang memaksa, yang merayu, yang membujuk, maka laki-laki ini termasuk menjalimi kepada orang lain. Li'annahu adza tilka surata wa qaharaha wa jarraha ilal ma'siyah. Karena dialah yang yang menyakiti bentuk kejadian itu, bentuk zina di sini kan bentuknya atau liwat, dan memaksanya serta jarroha, membawanya, mengheretnya kepada maksiat. Ya, itu termasuk menjalimi orang lain, karena dialah yang memaksanya, menyakitinya, mengheretnya, dan lain sebagainya. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan kana 'alaihi wizruha wa wizru man 'amila biha ila yaumil qiyamah. Sesiapa yang memulakan sunnah yang buruk, niscaya dosanya dan dosa orang yang melakukan diletak ke atas bahunya hingga hari kiamat. Allah. Wa aidan fa innahu hataka irdaha wa adza ahlaha. Dan juga dia telah hataka itu melanggar ya. Hataka itu merobek irdaha, harga diri wanita itu, dan menyakiti keluarganya. Wahamilahumul ar, dan membebankan kepada keluarga mereka al-ar, keaiban. Ya, wa ghairu dzalik, dan lain-lain. Dan lain-lain. Kita tengok dunia sekarang ini ramai perempuan yang menjadi pelacur ya. Itu awalnya karena dia punya kekasih, kekasihnya memaksakan zina. Ya. Akhirnya perempuan itu tak berdaya. Ya, dibujuknya, dirayunya, dijanjikannya macam-macam apa janji yang indah-indah, maka maulah perempuan itu dijinahi. Setelah dijinahi, rupanya laki-lakinya meninggalkan. Akhirnya perempuan merasa, aku sudah berbuat dosa. Ya. Mungkin berpikir zina ini 1 kali, dengan 10 kali sama saja zina. Ya. Jadi akhirnya dia jadi pelacur. Ya. Di zaman sekarang ini ramai sangat pelacur-pelacur yang asalnya dijinahi oleh yang mereka sebut kekasihnya. Ya. Dijinahi kekasihnya, maka akhirnya dia menjual dirinya sebagai pelacur. Kalau tengok ini, berarti dosa-dosa yang dilakukan oleh perempuan itu kepada orang lain, dapatlah laki-laki yang pertama memulai perzinahan itu. Ya. Di sini waman sanna sunnatan sayyi'ah, barang siapa yang telah memulai ya, kebiasaan buruk lalu diikuti oleh orang, maka dosa dia dan dosa orang yang melakukan dosa itu sampai hari kiamat dilimpahkan kepada dia. Ya. Makanya dalam hadis Nabi itu la yazni zani
hina yazni wa huwa mu'min, katanya. Ya. Tidaklah orang berzina ketika berzina dalam keadaan berzina dia sebagai orang beriman. Ya, karena orang beriman itu meskipun dia berhampiran, berdua-dua dengan wanita, ya, tak akan zina ketika ada iman loh. Tetapi jika terjadi zina, maka pada saat berzina itulah imannya hilang. Mungkin setelah zina kembali. Ya. Iman di sini bukan iman tauqifi, iman asas. Itu tak berubah lah. Allah tunggal, Nabi Rasulullah, kitabnya Al-Quran itu tak berubah. Selama itu tak berubah, maka dia mukmin lah. Tapi di sini iman disebutnya iman syuhudi atau nurul iman. Cahaya imannya redup, atau iman merasa kebersamaan kepada Allah itu yang hilang, yang tiada. Tanbihun al-a'radu asaddu minal amwal. Harga diri itu lebih asyadnya, lebih sangat, lebih kuat daripada, lebih dahsyat daripada harta. Ya. Kita menyakiti orang dengan mencuri hartanya misalnya, atau ya, dengan menyakiti orang, harga diri menghina, ya, itu lebih tinggi a'rad, ya, lebih tinggi a'rad. Qala al-ulama law anna shakhsan akhadha mala shakhsin summa tawarra faja'a bihi ba'da mautihi ila warathatihi lakunna nara anna dhalika kafaratun lahu. Ya. Ulama berkata, andaikan ada seseorang mengambil harta seseorang, kemudian setelah itu dia taubatnya, dia wara', maka ia membawa harta setelah kematiannya kepada para pewarisnya. Ya. Lakunna nara, maka kami memandang bahwa hal tersebut adalah kifaratnya. Dia dulu mencuri, lepas itu mungkin dia berubah menjadi orang wara', maka setelah itu dia nak kembalikan, orangnya tak ada, dia bagi kepada warisnya. Ya, ulama mengatakan itu boleh jadi menjadi kafarahnya. Walau anna aghtaba ahadan summa ja'a ba'da mautihi ila warasatihi wa ila jami' ahli al-ard faja'aluha fi hilli makana fi hillin fa'irdul mu'min asyaddu min malih. Kalau orang menggibah seseorang, kemudian setelah kematiannya ia datang kepada pewarisnya, bahkan kepada semua ahli bumi, kemudian ia menjadikan untuk menghalalkan apa yang ada di dalam kehalalan itu, maka sungguh nama baik orang mukmin itu lebih dahsyat daripada hartanya. Ya, agar mereka faja'aluhu pikilin, agar ya, semua orang itu menghalalkan ya, apa yang ya, sesuatu yang menjadi halal untuk dihalalkan, maka muruah seseorang mukmin itu lebih dahsyat daripada hartanya. Ya, jadi susah ya, kena orangnya yang mendengar gitu ya, minta maaf. Lagi misalnya kita menggibah ulama yang sudah wafat, nah, macam mana nak minta orangnya tak ada tuh. Ya, maka dia mesti menyebutkan kebaikan-kebaikannya. Ya. Kenapa? Karena betapa ada ulama yang diburukkan oleh seseorang di zaman itu. Sejaman itu orang menganggap ulama itu buruk. Ya, sejaman itu orang buruk. Kemudian datang ulama lain menghilangkannya, mengangkatnya, kemudian berubah. Tapi di zaman yang masa itu macam mana nak berubah? Wa min kalami Syekh Abil Mawahib Syazuli rahmatullahi alaihi mimma yuqiful muridu an taraqi wuquhu fi ghibati ahadin minal muslimin. Nah, ini ya, salah satu kalam Syekh Abdul Mawahib As-Syazili, salah satu yang membuat murid itu berhenti
menyekat, berhenti dari taraqi terjadinya yaitu menggibah salah seorang muslimin. Ya. Yang Al-Faqir faham salah satu manhaj Sazili ini. Dulu saya dengan jujur dulu tak suka tarikat, tak suka tasawuf. Tapi ada yang menarik dari tasawuf ini dan enak. Satu apa? Tak melihat ada orang lain buruk. Dan tasawuf mengajarkan untuk kita tidak melihat ada orang buruk. Jika orang masih bicara keburukan, maka di dalam dadanya masih banyak keburukan. Itu yang saya suka dari Madrasah Sazili itu. Ya. Jadi jika buruk orang lain itu bukan urusan kita, urusan Allah dengan hambanya, dan itu pelajaran untuk kita. Itu yang saya suka dari Madrasah Sazili. Jika mereka paham tentang Madrasah Sazili, ya, sampai melihat tak ada buruk. Ya, mungkin buruk dan kemudian bertobat, tapi kita masih terus memandangnya buruk. Itu satu wukuf anit taraqi, menghentikan dia untuk tarqiyah kepada rohaninya, untuk meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man ibtuliya bi wuquihi fi dzalika falyaqra'il Fatihata wa suratil Ikhlas wal mu'awwidzatain wa yaj'al thawabahunna fi sahaifi dzalika sahas. Ya. Barang siapa yang diberi musibah melakukan hal tersebut, menggibah orangnya wafat, maka bacalah Fatihah, suratul Ikhlas dan Mu'awwidzah. Lalu jadikan pahalanya semua itu pada lembaran orang tersebut. Fa inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manami wa akhbarani. Aku bermimpi Rasulullah di dalam tidur dan memberitahu aku akan hal tersebut. Wa qala innal ghibata was sawaba yaqifani baina yadayillahi ta'ala wa arju an yatawazana. Ya. Nabi bersabda, sesungguhnya menggibah dan pahala itu terhenti di hadapan Allah Ta'ala, dan aku berharap kedua-duanya seimbang. Ya. Aku berharap arju an yatawazana, tawazun bainal ghibah wa sawab. Maka bahkan bukan hanya tidak melihat ada kesalahan, bahkan tidak bergantung kepada siapapun. Itu salah satu pelajaran yang ada dalam Madrasah Sazili. Ketika Al-Faqir mencoba sebelumnya untuk masuk ke tarekat ini, ke tarekat tertentulah, duduk di majelis mereka dan mendengar syaikhnya memberikan nasihat, begitu. Banyak nasihat yang kita dengar amal. Kena buat 1.000, 20.000. Aduh, saya merasa orang dhaif, amal banyak sangat. Ini macam tak oke lah untuk saya nih, yang pemalas dan dhaif. Tapi bila ketika duduk di Sazili, kamu melakukan apapun jangan tengok orang, dan kamu pun jangan ikut campur orang punya urusan, karena laisa sya'nu kullu sya'nullah, katanya. Itu bukan urusanmu, wala sya'nu, bukan urusan dia, tetapi urusan Allah. Dan kamu tidaklah kuat tauhid melainkan kau tak nampak keburukan orang. Termasuk perkataan Imam Abu Madan Al-Ghaus, min kamali tauhid. Salah satu kesempurnaan tauhid, dia tak melihat keburukan orang, dan hanya melihat kebaikannya saja. Itu yang terus kemudian ini baru terbiah, baru. Itu sebab kemudian Al-Faqir suka dengan tarekat Saziliyah, karena hampir tak ada ghibah di dalam madrasah tersebut, yang ada mahabbah kepada satu sesama.
Dan ketika Al-Fakir masuk pun ke madrasah kepada Syekh, saya mencoba untuk menggibah. Saya tes, kalau memang Tuan Guru ini gibah, berarti saya tak masuk kepada dia. Saya bincanglah gibah-gibah ulama. Saya baru kenal, habis dimarah. Kemudian saya coba, kan dalam Hikam Al-Haddad itu nak coba kesempurnaan akal seseorang, puji ulama lain macam mana sikap dia. Begitu saya puji, dia ingat, saya ingat, dia dengki rupanya, dia kata, oh baguslah, kau kena belajarlah dengan dia itu, dia memang orang hebat. Barulah masuk kepada Saziliyah, karena itu salah satu manhaj utama Saziliyah, adalah isqatut tadbir, isqatut tadbir, dan jangan pernah tengok orang lain, tengoklah diri kita sendiri kepada Allah. Wala syaikh, tidak pun kepada syaikh, tapi kepada Allah. Itu yang saya terngiang, saya hanyalah bridge, katanya apa? Jembatan untuk menuju kepada Allah. Yang penting kita sidik kepada Allah. Nah, itu salah satu yang ditulis ini pun karena Al-Imam Sya'rani juga adalah Sazili. Beliau adalah bertarekat Saziliyah. Naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah. Ada apa-apa soalan silakan. Allah. Ya. Kalau perkara yang kita ribah itu adalah perkara yang benar. Si pelaku melakukan perkara benar. Gimana? Jika kalau perkara yang kita ribah itu, orang yang kita ribah itu memang dia melakukan perkara tersebut, adakah dibolehkan? Iyalah, justru itu lagi bah. Ya. Keburukan orang itu tak ada kaitannya dengan kita. Kaitannya dengan kita adalah hubungannya dakwah untuk memperbaiki. Bukan membuangnya, menjauhi, menyakiti, menggibahi, tidak. Ya. Semua orang, ya, ketika kita melihat keburukan, yakinilah keburukan itu ada pada kita, tapi tak aktif lagi. Bila sudah menghadapi time-nya atau momennya, ada tak sifat itu? Kalau ada, berarti dia akan aktif lah. Selama kita bukan seorang yang kamal, ya, maka aib itu ada pada kita. Ketika Allah belum, katakan begitu, belum menghadapkan satu keadaan yang membuat sifat buruk itu aktif, ya, dan kita melihat itu ada pada orang lain, bersyukurlah. Apa hajatnya dan dalam agama ini? Apa baiknya kita bicarakan itu? Kecuali untuk menasihati kepadanya. Ya. Kecuali untuk itu. Ya. Bahkan mereka tak pandang buruk pun. Ya, tak pandang buruk. Setiap orang punya kesempatan untuk taubat. Dan dosa itu memang Allah ciptakan untuk taubat. Kan tak ada dalam hakikat itu buruk. Tak ada. Ya, buruk itu hanya ada dua perkara.
Baik buruk itu hanya ada dua perkara. Allah letakkan, Allah ciptakan dalam syariat sebagai ujian. Orang yang melakukan keburuk, ujian pada diri dia dan juga ujian pada diri kita. Ya. Kedua, baik buruk itu adalah pada karakter diri kita. Apa yang sesuai dengan kita baik, yang tak sesuai buruk. Kita risau apakah kita burukan itu karena tak sesuai dengan kita. Sebetulnya buruk itu kena dilihat dari segi syariat. Bukan dari diri pandangan tabiat kita, karakter kita. Ramai orang memandang buruk karena dia tak suka. Ya. Karena kalau buruk secara syariat itu objek untuk dakwah kita. Dan apa kepentingan kita mengata, menghina, memulaukan, menjauhkan? Lah, itu bukan akhlak yang baik. Ya. Lagi artinya seorang itu misalnya orang tua kepada anak, abang kepada adik, katakannya orang alim kepada orang bodoh. Lagi adalah dia punya kesempatan untuk memperbaiki. Jadi ada hubungan situasi yang umum dan situasi yang khusus. Ya. Ada hubungan umum, ada hubungan khusus. Hubungan umum artinya di luar, bos kepada anak buah. Ya. Dia punya kekuasaan, ya, punya power untuk menegur, untuk memperbaiki. Guru kepada murid. Ya. Itu. Nah maka ya kan dalam hadis Rasulullah berkatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisani fa in lam yastati' fa bi qalbi. Ya, fa innahu ad'afu al-iman wa dzalika ad'aful iman, ya. Di situ ad'aful iman bukan iman lemah, ya, tapi ad'afu asar daripada taghyir atau alatut taghyir, alat untuk merubahnya itu. Ya kita menggibah orang itu pendek, kan memang pendek betul kan? Ya kalau kita katakan oh itu tinggi, itu menghina. Ya. Yalah. Budak tuh pendek sangat. Memang pendek, takkan dia tinggi kita sebut kita gibah tinggi. Kita gibah pendek. Iyalah. Betul. Gibah itu adalah membicarakan sesuatu yang orang kalau mendengar dia tak suka. Dan keburukan orang diketahui orang itu sangat tak suka. Gitu. Itu sebab manusia punya pembelaan dirinya walaupun salah. Itu Allah yang ciptakan. Kita ini membela diri kita padahal pun salah. Itu memang Allah ciptakan. Karena manusia itu hanya menjadi dirinya sendiri setiap orang. Tak pernah boleh jadi merasa ada diri orang lain. Tak ada. Ya, dia hanya menjaga dirinya sendiri. Jadi berikan hak menjaga diri itu. Jangan menjaga diri pun kita, oh itu zalim kabir. Ya. Zalim kabir. Tak boleh kita paksa orang lain. Kamu salah, betul. Tak boleh. Ya, tak boleh. Ya, itu Firaun. Ya. Tak. Kamu salah dan kena cium kaki aku, wow itu lagi. Tak tahu itu akhlak dari mana tuh ada. Tak ada. Yang ada adalah dosa dan salah secara syariat itu Allah ciptakan untuk Allah ampunkan. Ada satu hadis begini, Qudusiyah. Di akhirat itu Allah panggil seorang hamba. Lalu dipanggil, kata Allah, hai hambaku, ingatkah kau tahun sekian, bulan sekian, hari sekian kau melakukan maksiat, tak ada orang tahu, hanya kau yang tahu sendiri. Orang berbuat dosa ada dia lakukan, dia sendiri yang tahu. Ya, memang malu lah. Tapi bukan malu kepada Allah. Ya, jauhlah malu kepada Allah. Kita ini masih malu kepada orang kalau kita buruk. Itu sebab ya dalam agama Allah pun dalam hadis sudah ditetapkan. Ya, orang jika tidak sempurna itu ya orang lah, manusia lah. Mahalun nisyan wal khata'.
Ya. Betapa dia terkejutnya Allah buka tuh dan ya. Orang di akhirat tak ada apa-apa, Allah saja ya. Yang dia harap agar Allah memaafkan, mengampunkan dan tak tengok kita buruk lah. Baik. Tiba-tiba Allah kata, kamu tahun sekian bulan sekian ya, sembunyi-sembunyi kamu melakukan maksiat, tak ada orang tahu kan? Ya, betul tak? Ya. Betapa malunya hamba itu. Ya Rabbi ya. Dan bulan itu pun, tarikh itu kamu juga buat juga. Dan orang pun tak tahu. Ya, hanya kamu yang tahu. Makin hancur. Banyak sangat disebutkan rupanya tuh. Ya, hingga hamba itu malu itu macam nak jatuh. Dia punya daging-daging itu sudah malu. Lalu apa Allah cakap? Wahai hambaku, ya, akulah yang menutupi engkau dulu di dunia itu. Kalau Allah buka, ya, kita rasanya kita pandai itu Allah tutupi. Lalu apa kata Allah? Kalau di dunia aku tutupi, ya, apa yang aku buat di akhirat, aku ampunkan semuanya. Ya. Dosa itu Allah ciptakan untuk Allah ampunkan. Maka hikmah daripada hadis ini, ampunkanlah orang yang berbuat dosa kepadamu. Ya, karena Allah mengampunkannya. Ya. Itu adalah al-akhlaqul karimah. Ya. Kan kita sebagai orang mukmin tak sempurna iman tuh selama kita mengharapkan orang itu baik seperti kita mengharapkan kepada diri kita baik. Ya. Dan menolong orang berbuat buruk itu pun dosa besar. Menolong orang berbuat buruk itu dosa besar. Seorang minum khamar lalu dibawa ke Nabi, teriak-teriak orang itu agar semua orang tahu dia minum khamar. Nabi muka merah. Tapi karena itu dosa, dihukumlah oleh Nabi. Rupanya buat balik. Dibawa pula ke Nabi, teriak-teriak pula. Ya, kata Nabi, ya, janganlah keras suara, teruslah hukum. Dihukum. Buat lagi sampai 4 kali. Ketika yang keempat kali, maka sahabat ini melaknat. Dan sahabat ini bernama Sayyidina Umar ibn Khattab. Yang melaporkan kepada Nabi ini dan kemudian melaknat. Maka Nabi mengatakan, la tal'anuh, fa innahu yuhibbullaha wa rasulah. Jangan kau laknat dia. Meskipun berdosa, dia masih cinta Allah dan Rasul. Bahkan dalam satu riwayat katanya, fa innallaha war rasul yuhibbuh. Ya. Tak akan Allah hilang rahmatnya, kasihnya kepada hambanya umat Nabi Muhammad SAW ketika berdosa. Rahmati ghalabat wasi'at kulla syai' wa rahmati ghalabat ghadabi. Akhlak itulah yang kita pakai sebagai mukmin dan sesama muslim. Baik, ada soalan lain? Ya, ada soalan dari live. Saya share macam mana nak tahu sesuatu ketaatan kita lakukan kerana Allah, bukan kerana nafsu. Semua nak dijadikan ilmu ya, nak dijadikan tasawur. Ya. Sebetulnya kalau seseorang mengamalkan dengan ini, sebelum saya jawab, sebetulnya seseorang jika sudah punya hakikat, ya, hakikat, dia bahkan merasa tidak beramal. Kenapa? Karena dia beramal dengan pertolongan Allah. La haula wa la quwata illa billah. Ya. Semua amal ini bukan orang-orang sufi itu, ya, ahlillah, mereka beramal itu la binafsih lakin billah.
bukan dengan dirinya. Apa dengan dirinya? La bi ilmi wa la bi tasawuri. Bukan dengan pikirannya. Ya. Kita nak tahu karena Allah pun kita nak tahu secara amat pikiran itu. Nah, orang sebenarnya ibadah yang karena Allah itu yang dengan Allah. Begini, jika orang punya sifat sabar, maka dia akan bersabar terhadap musibah misalnya. Bersabar melaksanakan perintah Allah misalnya. Bersabar menjauhi larangan Allah misalnya. Maka dia akan, jika dia punya sifat itu, maka dia akan melakukannya bisabri, yani bihali, la bitasawuri, bukan atas pengetahuannya dia sabar, bukan. Tetapi dengan sifatnya sabar. Bahkan bukan sampai di situ. Bahkan dia pun tidak merasa bahwa ini sabar, yang ada Allah tolong. Karena kalau dia pun merasa sabar, itu bukan sifat kita. Ketika kita dibagi oleh orang yang kita tak punya dan bukan milik kita, kita merasa tak itu orang punya, bukan kita punya. Ya. Sifat sabar, ridho, syukur, akhlak Allah punya, bukan kita punya. Jika Allah bagi, maka mereka yang memiliki akhlak-akhlak itu, ketika melakukan dengan akhlak itu rasanya dengan Allah, bukan dengan aku, dengan ilmuku, dengan gambaranku, dengan pahamku, bukan. Tapi dengan Allah itu rasanya. Jadi kalau mau tahu rasanya, ya punya dulu baru tahu rasanya. Ya. Kita kalau tak ada ilmu, ini sabar, ini ridho, ini syukur, mungkin kita tak sebut, aku boleh sabar. Tak. Sebetulnya kalau dia punya pun memang lupa dengan nama itu. Meskipun dah mengaji. Tak akan mengaku, heran aku ini sabar sangat. Tak akan. Yang cakap itu tuh mencium pun baunya sabar tuh tak pernah tuh. Kenapa? Mengaku itu sifat dari nafsu sombong. Aku macam mana kurang sabar. Memang tak, jangankan punya, bau pun tak ada sebetulnya. Macam mana dia sabar tapi sambil marah tuh? Aku dulu sabar bang, dulu. Ya, jadi ya, tak bukan itu semua hawa nafs. Atau lagi kita sebut, kita sabari. 3 kali dia buat, pukul terus. Ini memang lagi kacau nih. Itu namanya sabar lughawi, sabar bahasa saja. Tak ada. Orang jika punya Allah, ya jika orang, maka orang sufi menyebutnya beramal billah dengan Allah itu. Apa dengan Allah itu? Ya, ini di sini sabar, di sini ridho, di sini ikhlas, di sini ya, di sini memaafkan, di sini melupakan, di sini meyakini, di sini wara, di sini. Itu dengan Allah, dengan kekuatan dan daya Allah, dengan pertolongan Allah, dengan Allah, apalah istilahnya. Dan dia tidak merasa dia, bahkan malu pun untuk menyebut dia. Karena bukan punya dia, Allah punya. Lagi akal dia membayangkan bahwa ya tasawwar annahu sabir annahu. Ya, tidak. Itu. Lagi nak tahu orang itu ya, ikhlas lagi tak tahu, karena al-ikhlasu sirrun min asrarillah. Malaikat pun tak tahu. Ya, malaikat pun tak tahu. Malaikat hanya menulis dia berbuat 10 kali, ya, ditulislah 10 kali. Lalu pahalanya ya, Allah cakap 10, ditulislah 10 kali 10, selesai. Tapi sampai di Allah rupanya tak. Kenapa? Ada ikhlas itu. Hanya Allah yang tahu. Dan orang jika berbuat dengan ikhlas, setan itu tak mampu merusak ikhlas karena tak nampak. Ya. Tak nampak. Jadi tak ada jalan untuk ditasawurkan, diilmukan. Karena itu adalah hal, ya, suasana batin, karena ada sifat mulia itu. Ya. Nah maka orang yang tak tahu sifat, tak punya sifat sabar, dia tak tahu macam mana surahnya, kan? Tak tahu.
rupanya macam mana, tak tahu. Adapun kalau kita ada tanda-tanda nak tahulah, ya, jika kita berbuat baik kepada orang lalu tak dibalas oleh orang, kita merasa aman, merasa tak fikir, ya, itu mungkin ikhlas, ya, karena Allah, ya. Atau kita berbuat orang tak ucapkan terima kasih, itu mungkin. Maka terkadang di dalam madrasah itu kita diajar, artinya diuji, ya, diuji, ya. Kadang guru, ya, seorang guru itu meminta jasa dengan kita, dia tak berterima kasih, ya. Kenapa? Agar kau melakukan untuk Allah, bukan untuk aku, ya. Tapi kita yang tak paham dalam iktidak, dalam uswah, kita ikut pula tak terima kasih kepada orang. Ya, itu tak menyadari kalau dia tak ditarbiyah. Ya, dia akan niru apa yang dia lihat, bukan, ya, akan niru apa yang Allah bimbing di hatinya, karena dia iktidak kepada ruh, ya, seseorang. Ya. Itu kami ingat dulu, ya, Syekhuna mengatakan, aku sering khawatir engkau mengikuti keburukanku, katanya. Ya. Maka jangan lihat aku, lihatlah Allah. Allah akan bimbing dan akan Allah bagi apa yang engkau perlukan. Itu. Allahu a'lam. Ya. Kita nak sentiasa duduk dalam keadaan la haula wala quwwata illa billah. Allah. Hidup ini memang yang musuh yang paling berat itu adalah, bukan musuh yang paling berat, memang musuh itu hanya satu sebetulnya, diri sendiri. Ada aduwik nafsuka baina jambaik, ya, musuh besarmu adalah dirimu ini, tubuh ini, ya. Juga yang disebut, kenapa ada ungkapan begini, yang menghijab kita kepada Allah itu adalah kehampiran, kedekatan, ya, ketunggalan Allah bahkan. Gitu. Bagi kita seorang individu, diri kita ini adalah surah, ya, gambar, makanya disebut gambar, surah. Ya. Kita secara akal memahaminya Allah punya zat, punya sifat, punya fi'il. Itu sama dengan kita. Ya, kita punya zat, punya sifat, dan punya fi'il. Diumpamakan seperti kita berdiri di cermin. Berdiri di cermin, maka muncul dua gambar, dua wujud, ya, wujud kita dan wujud. Padahal dia tak ada wujud, ya, yang ada wujud kita. Diumpamakan seperti itu, zat, sifat, fi'il kita itu, ya, Allah bagi, Allah cipta, artinya Allah. Maka kalau kita tanya mana aku, inilah yang hakiki. Lalu kita tanya wujud yang ada dalam cermin itu bukan aku, tetapi juga bukan selain aku. Yalah, kalau kita bercermin tiba-tiba keluar gambar bercaling, hantulah, lari kita. Akan keluar gambar kita di situ. Kan? Tapi kita ini, aku ini, itu bukan aku, tetapi bukan selain aku. Jadi dia tak dapat menyaksikan kita ini karena sempurna dia itu. Perumpamaan itu diri kita. Kenapa tak dapat melihat Allah? Karena kita semacam independen. Padahal hubungan kita dengan Allah seperti gambar dengan diri kita. Namun rupanya orang yang macam kita ini ramai, yang macam di gambar cermin ini ramai sangat. Ya. Ramai. Macam mana semua itu sama mengaku bahwa dia gambar. Ya.
mengaku bahwa kita gambar. Ini menunjukkan yang dikatakan oleh mereka satu dalam banyak, banyak dari satu. Itu perumpama. Artinya yang menghalangi kita ini dari Allah ketunggalannya itu. Ya kalau hanya satu saja, kita dengan Allah rasanya tak ada yang penghalang. Kan? Rupanya kita ramai. Ini justru menunjukkan tunggal. Ya. Dan kita kepada Allah setiap orang pun hampir sangat dekat sangat. Ya, begitu lihat ramai, tetapi menunjukkan tunggal. Nah, berarti yang menghalangi kita dari Allah itu dua, ketunggalannya yang tak dapat. Ya, kita betul-betul rasakan dan kehampirannya. Nah, itu yang menghalangi kita. Itu sebab perlu rohani ya, untuk melihat tubuh kita ini adalah suratul haq. Nah, rohani itulah adalah kekuatan yang Allah beri untuk menjadi hidayah, ya, petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka seumur hidup ini kita hanya melawan diri kita saja. Ya, melawan diri kita saja untuk mendapatkan kekuatan dari Allah. Karena kita ini selama terhijab akan mengaku kuat, akan mengaku hebat, akan mengaku. Itu sifat itu ada dalam diri ini. Ya, mengaku kuat, mengaku hebat, mengaku. Sehingga wali itu berkata begini. Kalau bukan karena kekuatan Allah, bajuku yang ada dalam tubuh pun aku tak mampu mengangkatnya. Sehalus itu mereka. Kita mungkin bukanlah. Itu mungkin kita dikasih beban musibah terlalu berat sangat baru kita tak kuat. Dia baju saja dia kata, kalau tak ada kekuatan Allah aku tak dapat mengangkat baju nih di tubuhku. Ya, itu rohani punya. Jadi untuk bagaimana merasakan agar senantiasa ada daya, ada kekuatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita perlu mengenali diri ini, bahwa apabila kita mengenali diri kita ajiz, maka berarti yang kuat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau tak mengenali diri ini, bahwa kita ini seperti gambar itu, tak ada, semua dari Allah, baru. Ya, hatta kekuatan dalam diri kita pun Allah bagi. Ya. Ya, itu diri kita lah yang menghalang diri kita, dan itulah nafsu. Ada aduik nafsuka baina jambaik. Jadi yang mengaku kita hebat ini ya diri. Sudah melakukan kebaikan itu aku. Kita juga nak tanamkan kepada pikiran orang aku, bukan Allah. Maka saya sering mengulang-ulang satu ucapan karena saya mungkin bekas orang yang mengkritik sangat dan benci sangat dengan tasawuf tuh, dengan tarikat. Jadi begitu masuk tasawuf ada sesuatu yang mengalahkan ya logik ini dan itu yang unik ya, di dalam tasawuf, bahwa Allahumma sholli. Nah, cakap apa tadi saya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Apa tadi ya cakapnya? Hah? Tak, sebelum itu saya cakap apa? Ya, ada satu perkara artinya yang unik, bahwa kekuatan itu ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya, berkaitan dengan menyaksikan makhluk, ya, menyaksikan makhluk, mengenal diri, ya, mengenal diri sendiri, bahwa ternyata di dalam tasawuf itu kita diajarkan untuk melihat bahwa diri kita tidak ada, itu ya, tidak ada, baru kita mengenal diri. Jadi mengenal diri itu bukan mengenal banyak. Ini orang mengenal diri malah akhirnya dia mengaku hebat, ini tak kenal lah diri itu.
Makanya definisi pertama tentang mengenal diri, man arafa nafsah, yani man arafa annahu ajz. Orang yang mengenal bahwa dirinya lemah, dirinya tak mampu, Allah yang kuat. Itu. Ya. Itu jangan lemah diartikan bahwa kita ya manusia yang lemah, manusia. Ya, bukan, tetapi artinya bahwa kita itu tidak ada. Ya, seperti gambar tadi itu. Nah, baru kita mengenal Allah bahwa ternyata apa yang ada dalam tubuh kita, ya, itu betul-betul satu ta'rif, ya, satu pengenalan dari Allah akan dirinya. Jadi semua yang ada pada kita itu sebetulnya Allah mengenalkan, itu aku, itu aku, itu aku. Karena tengok di mana Allah gaib mutlak. Ya, diri kita inilah surah tontonan, tahu tontonan ya, untuk melihat Allah, tapi oleh batin, oleh rohani. Nah, dengan begitu baru tahu bahwa dirinya lemah. Ya, man arafa nafsa, tahu bahwa dia lemah, maka artinya itulah lemah mananya. Jadi nafsu yang membuat kita merasa hebat, merasa kuat, merasa tak mati, merasa ya. Tapi lama-lama tak sehat, lama-lama ya, lemah, lama-lama baru. Ya, wallahu a'lam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma inna nas'aluka an tuhaqqaqana bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa nuran sati'a wa qalban khashi'a wa badanan sabira wa shifaan min kulli da' wa kullu dhalika. Rabbana zidna ilman, Rabbana zidna ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana Rabbana anfusana wa tub alaina wa illam taghfir lana wa tarhamna. Rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana. Rabbana la tahmil alaina isran kama hamalta alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.